warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cahya Ayu Renggani, perwakilan dari kelompok 9 Lembaga Keuangan Syariah yang akan membahas mengenai penggadaian syariah. Teman-teman semua mungkin udah gak asing lagi mengenai penggadaian. Dengan tagline-nya, mengatasi masalah tanpa masalah. Selanjutnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Cahya Ayu Renggani, NIM 12640620003. Selanjutnya, nomor 2, Aprilia Fadilatul Nikmah, NIM 1264062010113. Selanjutnya yang ketiga, Valendia Pebiana, NIM 1264062010025. Yang terakhir, Nitsya Kurnia Putri, NIM 12602010040. 1. Pendahuluan. Akad arahan atau pegadaian syariah adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Pengertian gadai yang ada dalam syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai konvensional, yaitu suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Landasan hukum pegadaian sendiri berdasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, Serat Fatwa MUI nomor 25, DSN MUI 3 2002 tentang rahin. 2. Konsep dasar. Gadai syariah atau arahan merupakan akad perjanjian antar pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pun pernah melakukannya. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahan dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee-based income atau FBI atau mudharabah bagi hasil. Karena nasabah dalam mempergunakan dana pinjaman mempunyai tujuan yang berbeda-beda, oleh karenanya pegadaian menggunakan metode fee-based income atau FBI. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. 3. Dasar hukum. Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai berikut. 1. Al-Quran. Landasan hukum yang bersumber pada Al-Quran adalah Surat Al-Baqarah ayat 283 yang diterjemahkan sebagai berikut. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Hadis. Terdapat beberapa hadis yang menjadi landasan hukum pegadaian syariah. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah. 3. Ijtihad ulama.
Itihad atau kesepakatan para ulama membolehkan akad rahin atau al-zuhaili, al-fih, al-islami wa adilatahu. 1985. Itihad tersebut diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 DSN MUI 3 2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahin diperbolehkan dengan berbagai ketentuan. Pegadaian syariah memiliki tujuan antara lain a. turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. B. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. C. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Biasanya pihak pegadaian akan meminta identitas diri atau data diri si peminjam dan harta apa yang dimiliki nasabah sebagai jaminan atas pinjamannya. D. Pemanfaatan gadai bebas bunga. Pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman yang berbasis bunga. Yang selanjutnya adalah manfaat pegadaian syariah. Manfaat pegadaian syariah ada dua, yaitu satu, manfaat bagi nasabahnya, dua, manfaat bagi perusahaannya. Manfaat bagi nasabahnya yaitu satu, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Dua, penasiran nilai barang bergerak secara profesional. 3. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya manfaat bagi perusahaan, yaitu 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Di sini bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya admin dan biaya sewaan tempat, penyimpanan emas atau penyimpanan barang gadai lainnya. Yang terakhir, pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Akad perjanjian gadai. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu satu akad rohen dan yang kedua adalah akad ijaroh. Satu akad rohen. Rohen yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua adalah akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai pada pegadaian syariah ada 5, yaitu 1. Rohin yang menggadaikan, yaitu nasabah. 2. Murtahin yang menerima gadai, yaitu pihak bank. 3. Marhun atau barang yang digadaikan, yaitu bisa berupa emas, berlian, atau barang gadai lainnya. 4. Marhun bih atau utang, yaitu pembiayaan. 5. Sigot atau ijab kabul, yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai. Selanjutnya syarat-syarat gadai.
Syarat-syarat gadai yaitu rohin atau muntahin, sigot atau ijab kabul, 3 marhun bih, dan 4 marhun atau barang yang digadaikan. Adapun syarat barang gadai antara lain harus diperjualbelikan, 2 harus berupa harta yang bernilai, dan yang terakhir harus diketahui keadaan fisiknya. Hal-hal yang terkait dengan pegadaian. 1. Kedudukan barang pegadaian. 2. Kategori barang gadai. 3. Pemeliharaan barang gadai. 4. Pemanfaatan barang gadai. 5. Resiko atau atas kerusakan barang gadai. 6. Penafsiran barang gadai. 7. Pembayaran atau pelunasan utang gadai. 1. Produk gadai konvensional. Layanan ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara meminjamkan suatu barang ke pegadaian. 2. Produk gadai syariah atau RAN. Gadai syariah tidak terlalu berbeda dengan produk gadai konvensional. Yang membedakannya karena berprinsip syariah. Produk yang satu ini tidak mengenal sewa modal yang sama dengan bunga pinjaman. Sebagai gantinya, produk gadai syariah memberlakukan sewa tempat atau ujrah kepada tiap peminjam. 3. Produk berbasis fidusia. Bukan hanya perseorangan yang membutuhkan dana dari pegadaian. Berbagai sektor usaha kecil dan menengah atau UKM juga sering memerlukan tambahan suntikan modal untuk pengembangan usaha. Situasi tersebutlah yang dilirik oleh pegadaian sehingga muncul produk berbasis fidusia. 4. Produk gadai sistem angsuran. Produk yang dibuat sebagai kredit untuk para pengusaha mikro ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan produk gadai konvensional. Namun, yang membedakan dalam produk gadai sistem angsuran, peminjaman melakukan pembayaran pinjaman dengan cara dicicil. 5. Produk investasi emas. Selain menyalurkan kredit dan pembiayaan, atau ada produk lain di pegadaian yang berorientasi ke arah investasi. Produk investasi emas ini ditunjukkan bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia yang satu ini dengan cara tunai maupun dengan cara mengangsur. 6. Jasa taksiran. Pegadaian memiliki produk jasa taksiran yang menyediakan layanan jasa pengujian nilai terhadap barang bergerak. 7. Jasa titipan. Kini dapat menemukan solusi penyimpanan melalui produk jasa titipan yang dikeluarkan oleh pegadaian. Dengan produk ini, Anda dapat menyimpan barang berharga Anda di pegadaian dengan membayar sewa tempat. 8. Jasa sertifikasi batu mulia. Layanan produk disebut G-Lab. Pegadaian ini merupakan bentuk pengujian dan penilaian untuk melihat keaslian batu permata, logam mulia, atau jenis batuan lain. Jika terbukti asli, pihak pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut. 8. Operasional penggadaian syariah. Penggadaian syariah atau dikenal dengan RAN menggunakan metode operasional yakni fee based income atau pendapatan yang berbasis biaya atau mudhorobah, yaitu bagi hasil. Dikarenakan dalam menggunakan utang, para nasabah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, yaitu seperti biaya sekolah, untuk biaya konsumsi, atau sebagai tambahan modal kerja dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, mudhorobah belum tepat pemakaiannya sehingga penggadaian cenderung menggunakan fee based income atau pendapatan yang berbasis biaya. Barang-barang dalam penggadaian dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yakni barang perhiasan seperti emas, perak, intan, ataupun berlian. Yang kedua, kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, barang elektronik seperti televisi, mesin cuci, kulkas, dan yang terakhir atau yang keempat, yakni barang-barang yang dianggap berharga. Teknis penggadaian syariah mempunyai operasional alur sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menjamin barang kepada penggadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, penggadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan tersebut. Yang kedua, penggadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai yang meliputi 1. Jumlah pinjaman, 2. Pembebanan biaya jasa simpanan, yang ketiga biaya administrasi, yang keempat jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari. Yang ketiga, penggadaian syariah menerima biaya administrasi dan biaya jasa simpanan di saat pelunasan hutang. Yang keempat, nasabah menebus barang yang digadai setelah jatuh tempo apabila saat jatuh tempo nasabah belum bisa mengembalikan uang pinjaman, maka bisa diperpanjang 1 kali pada saat jatuh tempo dapat kemudian selanjutnya. Yang kelima, apabila nasabah tidak mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, selanjutnya penggadaian melakukan kegiatan pelelangan, yaitu untuk menjual barang tersebut, dan apabila pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil penjualan barang gadai. Selanjutnya, 9. Perbedaan penggadaian konvensional dengan penggadaian syariah. Penggadaian konvensional. Yang pertama, gadai dalam hukum perdata berprinsip tolong-menolong, juga untuk menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau suku sewa. Yang kedua, dalam hukum perdata, gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Yang ketiga, adanya istilah bunga atau memungut biaya dalam bentuk bunga. Yang keempat, dalam hukum perdata, gadai dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ada di Indonesia yang disebut PT Penggadaian Persero. Yang kelima, yaitu dengan menarik bunga sebesar 10% untuk jangka waktu 4 bulan. Ditambah ansuransi 0,5 dari jumlah pinjaman. Dalam waktu 4 bulan ini bisa diperpanjang selama nasabah mau dan bisa untuk membayar bunga tersebut. Sedangkan penggadaian syariah, yang pertama, penggadaian syariah atau RAN dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mengambil sebuah keuntungan. Jelas ini berbeda sekali dengan penggadaian konvensional di mana juga berprinsip tolong-menolong tetapi juga mengambil sebuah keuntungan. Yang kedua, RAN dapat berlaku pada seluruh benda, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, tidak ada istilah bunga dalam RAN, tetapi terdapat istilah biaya, yakni biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penikhtisaran. Selanjutnya, yakni keempat, dalam RAN dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Dan kelima, yakni hanya memungut biaya dan ansuransi untuk jangka waktu 4 bulan. Dan apabila nasabah tidak bisa menebus barangnya, bisa untuk diperpanjang. Sekian penjelasan pemaparan materi penggadaian syariah oleh kelompok 9 Lembaga Keuangan Syariah. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe YouTube channel kelas MKS 3A 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.